Selamat datang di Kabupaten Sukoharjo sebagai Kabupaten Rujukan Program Super Prioritas IP 400. Sukoharjo Makmur adalah slogan untuk Kabupaten Sukoharjo, makmur warganya, makmur kotanya, guyup rukun masyarakatnya. Tahun 2021, Kabupaten Sukoharjo termasuk salah satu kabupaten yang dipilih untuk mensukseskan program Indeks Pertanaman atau IP Padi 400, yakni menanam dan memanen 4 kali dalam setahun pada hamparan yang sama. Program super prioritas tersebut mendapatkan dukungan penuh dari Bupati Sukoharjo Ety Suryani dan Wakil Bupati Agus Santosa, khususnya Dinas Pertanian dan Perikanan yang dipimpin Bagas Windaryatno. Dengan kepiawaian beliau yang didukung elemen terkait IP 400 di Sukoharjo seluas 2.088 hektar dinilai sukses dilaksanakan. Pada Oktober tahun lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo didampingi Bupati Sukoharjo Ety Suryani menggelar panen raya padi IP 400 di Desa Tegalsari dengan jenis padi Inpari 32. Pak Menteri mengapresiasi pelaksanaan IP 400 di Sukoharjo dan mentargetkan 5.000 hektar bagi Kabupaten Sukoharjo di tahun 2022. Bahkan Kabupaten Sukoharjo dipilih menjadi rujukan dalam pelaksanaan program super prioritas IP 400 dari Kementerian Pertanian, yang mana di tahun 2022 dengan luasan lahan mencapai 10.000 hektar. Sehingga banyak dari kabupaten bahkan provinsi yang lain hadir berkunjung ke Sukoharjo untuk melakukan studi banding terkait program IP 400. Menindaklanjuti kunjungan Menteri, seluruh camat, penyuluh pertanian, serta stakeholder yang terkait mendapatkan arahan dari Bupati Sukoharjo Ety Suryani secara tegas, cermat, dan efisien, sehingga semua bergerak lebih solid untuk mensukseskan program super prioritas IP 400. Camat Tawangsari Bambang Sumirat segera menyambut dengan mengajak PPL BPP Tawangsari untuk menggelar acara Jagongan Sinambi Wedangan, mengumpulkan seluruh kepala desa, Gapoktan, P3A, serta para tokoh pertanian di Tawangsari dengan menghadirkan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Bagas Windaryatno sebagai pembicara untuk memberikan motivasi sekaligus kefahaman apa itu IP 400. Turut hadir di kesempatan tersebut dan Ramil dan Kapolsek Tawangsari yang siap mendukung program pemerintah IP 400. Gayung pun bersambut. Program IP 400 direspon oleh seluruh kepala desa sekecamatan Tawangsari dengan mengajukan wilayah desanya untuk diikutkan program IP 400. Sehingga IP 400 di Tawangsari yang semula hanya 16 hektar melesat menjadi 869 hektar. Tak terkecuali pemerintah Desa Majasto Rudi Hartono selaku kepala desa mendaftarkan seluruh hamparan sawah di Desa Majasto seluas 255 hektar untuk diikutkan semuanya dalam program super prioritas IP 400. Keberanian ini bukan tanpa alasan, selalu berprasangka baik itu kuncinya. Tidak mungkin pemerintah membuat program yang menyengsarakan rakyatnya. Terlebih lagi dengan melihat potensi Desa Majasto yang sangat luar biasa. Dengan total wilayah 364,3 hektar dan 70%-nya yakni 255 hektar adalah lahan pertanian sawah, yang artinya mayoritas masyarakat berpencaharian sebagai petani. Apalagi dengan ditunjang potensi sumber daya alam Majasto yang sedemikian lengkap. Lahan sawah luas membentang, tanahnya yang subur, infrastruktur jalan yang bagus dan permanen, mendukung untuk kelancaran lalu lintas dalam berusaha tani dan mengusung hasil panen. Ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun, ditunjang saluran irigasi yang bagus, baik melalui irigasi teknis maupun irigasi perpompaan. Di Majasto setidaknya ada 6 pengusaha perpompaan yang memanfaatkan sumber air permukaan yang siap memberikan pelayanan untuk kecukupan air, salah satunya usaha perpompaan yang dikelola Gapoktan. Perpompaan Gapoktan Ngudi Rejeki yang diketuai oleh Sumardi ini memanfaatkan mesin Mercy bekas bongkaran bus yang sudah dimodifikasi.
Satu mesinnya mampu menggerakkan 3 wire dengan besaran pralon 8 inch dan mampu mengari hamparan seluas 110-an hektar. Dengan sistem bagi hasil yang saling menguntungkan, dari usaha perpompaan ini tercatat setiap musim tanam, Gapoktan mampu mengantongi keuntungan tidak kurang dari 125 juta rupiah. Dari keuntungan tersebut dikelola untuk menambah dan melengkapi sarana perpompaan, pembangunan sarana pertanian, perbaikan saluran, membuat gorong-gorong, membuat gubuk tani, serta untuk mengembangkan usaha. MT1 telah dimulai, diawali bibit tandur oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo beserta Camat Tawangsari, Muspika, pada tanggal 31 Desember akhir tahun lalu. Semua masih berjalan biasa seperti sebelum IP 400, benih masih varietas Genja, persemaian dilakukan di lahan sawah, olah lahan dengan traktor roda 2 maupun roda 4, cara tanam masih manual. Perawatan tanaman juga masih seperti biasa, pemupukan, pengendalian gulma sekaligus olah lahan sederhana menggunakan alat penyiang, serta pengendalian OPT dilakukan secara terpadu dengan semprot massal maupun gerobyokan tikus. Berbeda dengan persiapan menyambut MT2, sebab persemaian harus dilakukan dengan sistem culik, yaitu persemaian dilakukan di lahan meskipun tanaman belum panen, yaitu dengan melakukan pencabutan tanaman saat kisaran 10 hari menjelang masa panen, untuk ditempatkan di sela-sela tanaman yang lain seukur luasan kebutuhan persemaian. Atau bisa juga persemaian di luar lahan, di kebun, halaman, di pematang, atau di tempat-tempat luar lahan lain yang sekiranya memungkinkan. Demikian seterusnya setiap menjelang masa tanam. Hal ini dilakukan untuk mempersingkat waktu tanam. Begitu panen bisa segera olah lahan dan bibit pun sudah siap untuk ditanam. Sehingga upaya meraih IP 400 yakni mengoptimalkan pemanfaatan lahan dari kebiasaan tanam 2 kali atau 3 kali menjadi 4 kali tanam dan 4 kali panen dalam waktu 1 tahun di hamparan yang sama. IP 400, yes! IP 400, yes! Sukoharjo, makmur! Sukoharjo, makmur! Petani Sukoharjo, maju, mandiri, dan modern. Bersama kita pasti bisa.